40 juta. Party ini bukan untuk kau menang-mending, bos. Gaji UMR sebulan itu kamu bisa dapat dalam 2-3 hari. Kalau itu adalah satu usaha. Papa Carlo, oke. Bro, lu kan salah satu member priority-nya Holywing ya? Ya. Dengar-dengar lu habis ratusan juta per malam di Holywing. Ya, kadang-kadang kalau event suka gitu atau acara-acara sama keluarga. Wih, ngeri banget ya. Terus habis itu lu juga katanya ada bodyguard yang bawain duit segepok nyawer-nyawer juga ya? Oh, itu biasanya orang kepercayaan saya. Ya kita kan nggak mungkin setiap kita datang mau party kita bawa tunai. Ya pasti kita telepon ambilin tunai gitu. Emang nyawer itu ngapain gitu loh? Suka atau? Nyawer itu kita menghargai musisi. Karena dulu waktu masih susah ya, bukan bilang sekarang kaya juga enggak. Waktu masih susah, saya pernah tinggal di rumah musisi. Jadi saya lihat apapun keadaan rumah tangganya, tetap dia di panggung harus happy, harus enjoy. Jadi kita hargai itu. Apresiasi ya? Apresiasi. Jadi kita nyawer juga sekedar. Nah, ini kan gue lihat ya. Ini ada di feed lu ya. Ya. Tuh, ini di feednya. Tuh. Ini botol banyak banget ini dibuka. Ini buat siapa, bro? Itu di Manado. Itu di Manado. Kan kita usahanya di Jakarta. Kita jarang ketemu keluarga, bro. Jadi ya pas ketemu keluarga, mungkin karena orangnya juga banyak. Orangnya hampir 100 orang. Kenal semua ini? Kenal, ada teman, ada keluarga. Kita gabung jadi satu, ya kita party. Lu yang bayarin semua? Ya. Wih, sultan banget ya guys ya. Aduh, ngeri. Enggak juga. Lu? Jarang-jarang, setahun sekali bro. Oh, tapi emang lumayan sering lah ya. Mau habis berapa, memang suka ya? Iya. Wah, ngeri sih. Udah suka sawer-sawer, suka ratusan juta. Berarti lu salah satu spender terbesarnya Holywing ya? Enggak juga. Waduh, masih banyak, banyak. Berarti di rumah lu itu ada mesin cetak duit ya kali ya? Waduh, keluar-keluarin kayak gitu sih, waduh. Enggak bro, bener, usaha kecil-kecilan aja. Nah, jadi gini ya, nama lu itu kan Papa Carlo ya? Iya. Gue denger-denger ya. Itu nama asli itu Papa atau gimana sih? Enggak, bukan nama asli. Itu nama di Instagram aja. Oh, kenapa kok disebut Papa gitu? Jadi panggilan itu jadi Papa Carlo karena ponakan-ponakan di sana. Panggil Papa Carlo gitu aja. Banyak yang manggil Papa? Iya. Tapi memang suka ya sampai nama Instagramnya juga Papa Carlo? Iya, jadi aku ikutin aja. Ada yang manggil Opah malahan. Oh, Opa juga ada? Wah, Opa Korea nih satu. Oke. Nah, terus nama lengkapnya siapa? Nama lengkap sih Carlo Bukara ya. Bukara itu marga. Carlo Bukara. Iya. Bukara itu marga ya? Marga dari? Dari suku sana, suku Bantik. Di daerah wilayah Manado. Oh, dari Manado aslinya? Iya. Bantik di daerah Manado itu Bukara gitu ya? Iya, itu suku. Bantik itu suku. Kita orang Bantik suku, nah marga itu dari suku itu. Tapi berarti aslinya itu lahirnya di Manado ya? Manado. Terus ceritanya tiba-tiba pindah Jakarta itu gimana? Oh, jadi dulu kan kita pelayaran. Kita sekolah pelayaran, bro. Sekolah pelayaran, oke. Kita berlayar tahun 96 ya, dari Manado. Oke, 96. Tahun 96, ke sini boleh dikatakan masih susah dulu. Oh. Masih susah, gaji masih 1 jutaan sekian lah. Oh, dari susah? Iya, dari susah, bro. Nah, berangkat ke Jakarta masih ikut kapal. Masih belayar. Nah, di kapal itu setiap kita minta alat-alat pelayaran itu mahal. Kantor selalu ngeluh mahal katanya, alat-alat pelayaran. Nah, kalau kita tahu sesuatu yang mahal itu kan range-nya jauh tuh. Kalau mahal, berarti kan kita bisa dagangkan ini. Dan itu yang saya coba di atas kapal. Jadi dulunya itu kerja di kapal? Iya. Sebagai? ABK sampai kapten. Pernah jadi ABK? Iya. Bawa dulu? Iya, dari bawah bro, cuci WC, cuci semua. Cuci WC pernah juga? Iya. Waduh. Beresin muntah penumpang. Gila ya. Oh, dari bawah. Dari nol, ya, bro. Dari nol ya? Iya. Berapa tahun itu? Wah, lama bro prosesnya itu. Kalau dari nol sekali itu lama, memang dari Manado kan
boleh dikatakan lapangan pekerjaan agak susah di sana. Heeh. Jadi kita mikir kalau kita nggak merantau, ya begitu-begitu aja pasti. Oh gitu ya. Jadi dulu dari ABK, anak buah kapal, sampai Kapten. paling atas itu deh ya. Iya. Kaptennya itu berarti yang bawa kapalnya ya. Iya. Wih, gila ya. Terus tiba-tiba kepikiran, gimana nih usaha, bisnis? Iya. Kok bisa ada mindset tiba-tiba, oke, saya pengen usaha nih. Umur 21 saya sudah kapten. Saya 21 kapten, sudah ya, kapten? saya kapten Berarti termuda sekolahnya pinter dong dulu? di perusahaan itu. Ya, sekolahnya dulu pinter. Ya, sekolah belayar. 21 sudah kapten? 21 saya udah kapten. Nah, saya suka main ke mall kan, karena kapten di kapal udah nggak kerja. Saya nongkrong di mall, saya lihat-lihat, ini orang-orang tiap hari di mall, mobilnya mewah-mewah, kerjanya apa? Inspirasi. Iya kan? Iya. Kerjanya apa? Lama-lama kita jadi tahu, oh mereka punya usaha. Jadi usaha mereka jalan, mereka udah santai, tinggal mantau-mantau. Oh, saya udah tahu. Jadi pabrik uangnya mereka kita udah paham. Jadi belajar ya? Kita belajar, dari 00 dulu, dari kecil-kecil dulu kita belajar. Kapten itu nggak kerja? Maksudnya gimana itu kapten nggak kerja? Kalau sudah kapten kan pimpinan tertinggi di kapal. Kita sudah nggak kerja lagi di kapal. Kita hanya sebagai penanggung jawab penuh. Ngendarain kapalnya? Itu saat kapal berangkat, jalan. Oh nggak setiap kali ya? Nggak. Kalau kapal lagi di dermaga kan kita santai. I see. Kita bisa keliling-keliling, bisa jalan-jalan santai. Itu ada wakil-wakil kita yang kerjakan. Wow, begitu bisa awalnya. kapal ya? Iya. 21 tahun udah jadi kapten? Iya. Itu kapten kapalnya besar, kecil ya? Nggak, kecil dulu. Kecil dulu awalnya? Kecil dulu, nanti sekolah lagi, ambil, jadi seperti mobil bro. Kita SIM A cuma bisa bawa mobil ini. Nanti SIM B udah bisa mobil ini. Oh, ada nanti udah B1 umum udah bisa tambah gede, tambah tinggi SIM-nya. Oke. Tapi emang berarti background keluarga itu udah ada di pelayaran atau Enggak. kok tiba-tiba pengen jadi di kapal itu kenapa? Pengen di laut itu gimana? Kalau orang tua memang dari pengusaha. Oh, orang tua itu asli pengusaha? Pengusaha, tapi alat-alat hasil-hasil pertanian. Kayak kelapa, kayak terkenal minyak sawit lah. Untuk minyak goreng, kelapa di sana di Manado disebut. Orang tua ini petani ya dulunya ya? Iya. Wih, hebat ya petani. Petani, tapi dia Terus pengusaha anaknya berlayar. pertanian. Itu. Terus kenapa kok tiba-tiba waktu itu kan orang tua bertani lah, hasil-hasil peternakan lah, pertanian ya kan? Kok tiba-tiba dari Bro Carlo-nya itu, Papa Carlo ini, saya mau berlayar. Ya, itu gimana? Itu ada paman pelaut. Oh, itu pulangnya setahun sekali. Tapi sekali pulang bawa duit setengah karung. Kan kita terobsesi. Iya. Dia bilang, nih bawa cash tuh setengah karung. Jadi kita terobsesi. Wah jadi pelaut nih enak nih banyak duitnya. Ternyata begitu belayar ya sama aja namanya makan gaji ya. Sama aja ya. Terus jadi start usahanya itu dari kapten. Itu dulu awalnya berarti tidak meninggalkan pekerjaannya, tapi nyambi dulu? Iya, sambil belayar, saya mengisi spare part di orderan di Irian. Ada perusahaan-perusahaan sana suka order spare part karena kapal saya rutin. Jakarta, Ambon, Irian, Jakarta, Bitung, Ambon, Irian, Jakarta lagi. Jadi saya bisa bawa kayak alat elektronik, apa yang bisa jadi uang, pasti saya uangkan. Nyambi untuk jual beli elektronik dan kapalnya itu ya? Iya, saya beli dari Jakarta, saya jual ke Irian. Berarti Bapak Carlo itu, waktu perjalanan kapalnya itu, waktu dulunya masih kerja di kapal atau apa semua, sekalian kan berdagang. Iya. Jadi, tadi dengarnya sih elektronik ya? Iya. Nah, caranya Papa Carlo tahu ya, wah, di tempat ini murah, tempat ini mahal, kita beli di sini, terus jual di sini, gimana? Ya, kalau elektronik kan di Jakarta kita udah semua tahu, di Glodok, pasti di Glodok ngambilnya. Nah itu saya ambil contoh DVD ya. DVD itu di Glodok waktu itu cuma 250.000 satu. Di sana saya bisa jual 900.000. Di mana itu? Di Irian. Irian. Tapi cukup ya berarti Papa Carlo ini memanfaatkan kerjaannya yang harusnya mahal ongkos kirimnya dia sekalian. Itu guys, perlu ditiru tuh guys. Kok bisa sampai kepikiran itu gimana sih? Ya itu dari masyarakat sana yang bilang, bos bawa ini, kapten bawa ini. Nah
kita bawa. Hebat. Sampai speaker elektronik. Jadi apa aja itu? DVD, speaker elektronik. Speaker, alat-alat elektronik seluruh, televisi. Emang, sorry ya, di Indonesia Timur itu kekurangan? Ada. Untuk elektronik? Ada, tapi kita tahu harga tokonya. Oke. Harga tokonya misalnya dia di sana dipatok 2 juta, kita jual aja di 1.200.000. Pasti laku. Jualnya lebih murah dari toko, tapi kita masih untung ya? Masih untung. Itu terus semakin banyak. Terus continue, terus spare part, perusahaan-perusahaan pelayaran di sana kan, dia order spare part ke kita karena dia udah percaya. Jadi tergantung ordernya apa gitu. Iya. Dan kita nggak pakai modal. Kalau perusahaan pelayaran minta spare part, dia udah transfer. Kita di Jakarta, dia udah transfer, kita beli, kita udah ambil untung. Oh, jadi awal-awal itu kayak kita, pokoknya intinya kita yang beliin gitu ya? Iya, jadi calo kita sebenarnya. Tapi karena kan udah dipercaya juga. Iya. Kalau nggak dipercaya gimana? Nggak mungkin ditransfer. Sudah dipercaya. Duluan, kan? Karena itu udah rute tetap saya, kapal ke situ. Jadi mereka sudah percaya. Berarti kepercayaan orang itu ke kita itu penting ya? Penting. Apalagi dalam bisnis. Ya. Kan ada istilah itu, business only trust. Ya, coba Bapak Carlo ada nggak tuh nasihat tentang gimana sih cara membuat orang di sekitar kita percaya sama kita ya? Kalau dalam bisnis, ya terutama dalam bisnis tuh. Kita mau membuat mereka yakin, kita harus buktikan dulu ke mereka. Contohnya, kita punya bahan baku ini. Kita punya bahan baku. Oh dia yakin, oh iya benar, dia main ini. Kalau bahasa di Jakarta, bahasa sehari-hari kan main. Kamu main apa? Oh mainnya alat pelayaran, alat kapal lah itu. Jadi kita bahan baku kita ada. Jadi dia lihat dulu, oh iya benar, dia main mesin kapal. Nih di gudangnya mesin kapal ada. Jadi membangun kepercayaan. Iya. Nggak gampang kan? Nggak gampang. Kalau dia udah percaya, uang itu turun dengan sendirinya. Udah enak lah ya. Udah enak. Kita bilang ada, dia udah langsung, bagus ya, bagus. Oke, gue transfer ya, lu kirim barangnya. Wah, itu tuh cara membangun kepercayaan orang tuh. Oh iya. Nah, terus kan Bapak Carlo kan udah ada elektronik lah, mulai ada alat-alat kapal lah. Bapak Carlo sendiri yang ngirim mungkin tadi dari Jakarta ke Papua lah. Iya. Terus kok tiba-tiba gimana tuh perjalanannya bisa jadi akhirnya beli kapal sendiri ya? Itu gimana? Apa untungnya ditabungin terus atau apa gitu gimana? Enggak. Jadi waktu masih belayar, saya sempat kenal haji-haji di Tanjung Priuk ini. Ini haji-haji besar yang potong-potong kapal. Mereka beli, potong. Nah, saya sempat ikut mereka. Sempat ikut mereka 4 tahun. Ikut untuk belajar hitung besi. Kita kan besi kapal ini ada kecil sampai besar. Kita harus tahu dulu besinya itu satu kapal berapa ton. Besinya. Baru kita tahu kita harus beli berapa. Belajarnya dari haji itu berarti setelah keluar dari kapten? Iya. Keluar dari kapten, saya ikut Pak Haji ini. Belajar dulu? Iya, dia beli kapal, dipotong. Jadi saya bantu pengurusan kapalnya. Saya belajar setiap dia potong satu kapal, saya catat jumlah besinya sekian. Jumlah besinya sekian. Nah kan dari situ per kilo itu kita bisa tahu harga kapal itu sekian. Belajarnya itu butuh waktu juga ya, sampai 4 tahun ya? 4 tahun saya belajar hitung kapal itu. Sampai menguasai. Nah, soal modal. Iya. Ketika kita sudah tahu besinya, kita coba satu, kita ajukan ke pabrik. Jadi, kita nggak berharap harus modal kita. Karena pabrik, begitu dia melihat kita, oh iya, orang ini di bidang ini. Bisa dipercaya nggak? Kita bikin yakin dia, ini kapalnya bos. Kayak yang punya pabrik. Nah itu uangnya turun itu. Oke, besinya saya ambil, uangnya turun. Kita kontrak, notaris. Jadi kembali lagi dari membangun kepercayaan. Iya. Waduh. Berarti nggak perlu dari awal kita harus punya modal gede, puluhan miliar, nggak perlu ya? Gak. Bisa kita membuat orang percaya yang punya modal, bisa diturunkan ke kita ya? Iya. Kan pabrik besi besar tuh. Dia butuh bahan baku untuk diolah jadi besi baru. Kita ajukan, bos saya punya besi ini. Oh iya Carlos, kemarin you ikut Pak Haji ya? Iya. You dapat kapal? Dapat. Saya ajak dia survei kapalnya. Oke, you bayar, aku ambil besinya. Jadi sekarang saya enak.
sudah nggak perlu modal besar lagi karena sudah ada nama. Udah ada nama. Iya. Berarti nama itu penting banget. Penting. Menjaga nama ya. Iya. Menjaga reputasi ya. Iya. Iya, berarti pabrik itu dia itu nggak ada bahan bakunya, channelnya dari Carlo ini. Iya. Gitu ya perjalanannya. Berarti sekarang sampai titik di langsung beli kapalnya ya? Iya. Waduh, ngeri ya. Jadi dari alat kapalnya naik sampai mesin kapal 1 unit, naik sampai 1 kapal. 1 kapal dibeli semua. Iya. Waduh, ngeri. Itu kalau kapal-kapal tuh sekali gede-gede itu berapa sih? Berapaan sih? Tergantung bro, kalau yang kapal besar ya miliaran di atas. Sampai miliar. Puluhan. Waduh. Pernah paling mahal beli kapal berapa? Iya. Wih. Gila. Jadi itu ntar dibeli, terus ntar dijual lagi spare part-nya ya? Kalau ada yang masih mau pakai utuh, kita jual. Tapi kalau nggak ada, kita udah hitung itu untuk scrap. Kita potong, itu besinya masuk pabrik, diolah jadi besi baru. Nah, terus scrap namanya. Dulunya, dari kapten kapal, terus nyambi dari rute-rute yang tadi bilangin jual beli itu, tiba-tiba memutuskan, oke, saya berhenti deh jadi kapten. Saya full time usaha bisnis saja. Nah itu gimana tuh? Nah, keputusannya berat loh itu. Berat. Itu tahun 2008 saya ingat sekali. 2008. 2008 saya panggil wakil saya kan. Kamu bisa bawa? Dia bilang, bisa Cap. Oke. Kamu bawa ya. Gaji aku kamu ambil. Semua gaji dikasih? Semua gaji aku kasih dia. Tapi aku yang masih tanggung jawab aku itu. Iya, iya. Jadi aku nggak ikut waktu itu. Itu belum zaman online. Sekarang kan udah online. Ya. Nggak bisa. Kapten harus cek full time di kapal. Nah waktu itu dia yang bawa. Nah aku di darat. Aku coba nih di darat. Kan kapal tuh sekali PP tuh sebulan. Aku coba di darat. Ternyata di darat lebih menghasilkan. Lebih banyak yang diolah. Akhirnya baru lepas. Iya. 3 bulan aku langsung serah terima sama dia. Kamu naik kapten, aku turun di darat. Aku buka usaha di darat. Wow, iya. Gitu. Hebat. Jual beli kapal ya. Berarti ya, lu ini dulunya itu dari orang yang bukan siapa-siapa, dari nol, bahkan atau minus ya? Pernah ada minus gak? Minus. Pernah sampai utang orang pernah? Pernah. Waduh, sampai dulu dari minus itu, sampai sekarang berjuang keras, sampai plus dan bisa gila-gilaan sultan begitu ya? Pernah ditipu. Ditipu juga pernah? Waduh. Ditipu teman sendiri pernah. Ngeri sih, Papa Carlo sih asam garamnya sih bener-bener sih. Dan bener-bener banyak Tapi dari situ kita belajar. Belajar ya? Cambuk itu. Cambuk ya? Cambuk. Jatuh bangun pasti ada ya? Pasti. Wow. Semakin rugi itu cambuk supaya kamu lebih berani lagi. Artinya cambuk apa ya bro? Cambuk itu gimana ya? Coba. Ya itu, kita pernah ditipu teman sendiri. Teman sendiri? Ditipu berapa itu? Nggak banyak sih. Puluhan juta, hampir 100-an. Tapi di waktu itu lumayan? Iya, 2008. Lumayan sakit ya? Teman deket itu? Jadi kita kan masih polos ya karena berteman. Itu dibikin strategi. Ternyata barang punya teman sendiri nih. Dia taruh di tempat lain, dia bilang ke saya, dia nyari barang itu, dia butuh banget. Barang itu. Nah, terus? Saya cari, saya dapat itu. Ternyata barangnya dia. Nah, dia bilang dia berani beli sekian. Otomatis kan di sana saya tawar sekian. Begitu di sana deal, saya bayar karena dia kan teman. Saya bayar cash di sana. Saya minta DP dari dia DP ke saya, tapi cuma 10%. Nah, saya bayar di sana. Begitu saya antar ke dia, ditolak. Dia bilang udah nggak jadi proyek itu. Tapi saya udah bayar di sana. Padahal itu barang dia. Barang dia sendiri. Udah habis itu udah nggak berteman lagi udah. Masih tetap saya baikin. Tapi ya. Iya. Tapi berlarut-larut saya dikasih kesempatan melihat kehancuran perusahaannya. Oke. Berarti ya memang ada sebab ada akibatnya sih ya. Berarti menurut pengertian lu itu teman itu bisa nipu kita juga ya? Bisa. Terus apa yang harus kita lakukan untuk biar nggak terjadi lagi? Gitu? Lebih teliti aja.
Jangan terlalu percaya. Lebih teliti lagi. Terlalu percaya, ya. Bener sih. Terus kalau mengenai asam garamnya jatuh bangun, ada apa lagi nih, Bapak Carlo? Itu aja. Sempat beli kapal, potong rugi. Pernah rugi juga? Rugi. Ruginya itu kenapa? Analisanya? Harga besi turun. Oke, jadi karena keadaan juga ya. Harga besi turun. Kita beli dari harga besi segini, tahu-tahu pas kita potong kapalnya harga besi di pabrik udah segini. Jadi rugi. Tapi wajar lah. 10 kali untung, 1 kali rugi. Oke, jadi kita tetap harus siap untuk menerima rugi ya. Iya, itu resiko bisnis. Resiko bisnis. Kalau nggak mau rugi, cangkul di sawah. Cangkul sawah aja kadang-kadang bisa rugi kan? Kalau hama? Kalau hama? Iya, atau kalau gagal panen. Musim hujan iya kan? Iya, jadi ada resiko juga. Semua ada resikonya lah, gitu loh. Jadi dia jangan dikira enak, udah pasti nikmati hasil keuntungan. Sebenarnya perjuangannya kan, ya ini salah satu ceritanya, gitu kan? Iya. Nah, ini gue lihat ya, Bapak Carlo, di feed lu yang satu ini ya. Nah, ini di feed lu nih. Nah, ini sempat viral ya, banyak yang ngomongin ya. Lu ini ngasih hadiah mobil mewah, terus ada mobilnya, ada pitanya gini, terus habis itu ada happy birthday-nya. Ini lu kasih ke siapa ini mobil mewah gini? BMW ini, BMW baru ya ini ya. Itu kasih ke pacar, hadiah ulang tahun. Kasih ke pacar hadiah ulang tahun? Hadiah ulang tahun. Wih, nggak mewah lah itu. Pacar aja dikasih begini, gimana kalau istri ntar? Waduh, ngeri sih Sultan satu ini. Wah, bener-bener sih. Ini sempat viral loh ini. Wih, ada cowok ngasih cewek ini. Karena orang-orang nggak tahu, ini pacarnya. Oke, mantap nih. Nah, terus ini ya, Bapak Carlo ya. Ada satu hal ini yang buat gue bingung nih. Lu kan biasanya habis udah ratusan juta per malam, bahkan total bisa sampai miliaran, member priority Holy Wing. Tapi gua denger-denger, lu juga bangun gereja ya? Iya. Nah, gua bingung nih. Gua denger-dengernya bangun gereja, ini kok berlawanan banget. Kenapa kok nggak bangun klub aja, bro? Nah ini bro, ya kan? ini suka jadi pro kontra memang. Di komenan-komenan di Instagram kan suka, saya. Kan ya kan namanya orang enjoy kan nggak ada yang salah ya. Klub namanya ada. Orang lihat kita party-party, tapi kok ada bangun gerejanya. Itu, ini suka jadi pro kontra juga. Banyak yang tanya, banyak itu pertanyaan tentang itu. Jadi gini bro, aku kasih jelas sedikit ya. Menarik. Harus dibedakan party sama agama kita. Oke. Party itu saya anggap itu bagian dari bisnis. Agamanya Kristen. Agamanya Kristen. Oke. Nah, itu bagian dari bisnis party, entah kita entertain ke teman bisnis yang menghasilkan ke kita, ya kan, atau teman-teman dekat, itu wajar. Nah, soal agama, saya pisahin ini. Agama itu kita di Kristen, ya, kalau percaya ya, kalau saya percaya, kita diajarkan itu tentang perpuluhan. Perpuluhan, Iya, 10% dari hasil jeripayahmu itu harus diserahkan ke pekerjaan Tuhan. 10% dari hasil. Iya. Tahun, setiap bulan? Enggak, dari hasil setiap bulan lah. Setiap bulan ataupun setiap hari itu akan jatuhnya sama. Oh, jadi kalau hari ini gua dapat berapa dari kerjaan, kita harus ngasih 10% ke gereja atau ke rumah ibadah. Tapi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Atau itu, bersedekah bisa kemanapun juga boleh kan? Iya. Kemanapun ya, tergantung ke keyakinan. Bapak Carlo ngasih 10%-nya itu? Nah itu, saya dari 10% itu pun gereja itu nggak langsung saya bangun, langsung jadi. Nggak. Jadi setiap bulan ada keuntungan 10%. Itu saya kasih, itu bangun, beli bahan bangun. Makanya gereja itu bangun sampai setahun lebih kan. Itu sampai setahun lebih bangun gereja itu. Itu dicicilin, berarti setiap ada penghasilan masukin 10% di gereja. Iya. Nggak pernah lebih ya? Enggak, 10%. Pokoknya 10% itu 10% dari hasil keuntungan ya, itu kita pisahin itu ke rumah Tuhan. Saya bangun gereja karena kalau 10% saya bagi gereja tuh jadi banyak. Jadi saya berpikir, coba saya beli tanah, saya bangun gereja dan bisa. Dan ini udah gereja ketiga. Gereja ketiga? Ketiga. Bukan baru satu? Bukan baru satu. Udah tiga. Udah gereja ketiga. Wih. Rencana mau bangun berapa tuh?
Ya, selagi kita masih dikasih hasil ya tetap kita jalankan. 10%-nya ke arah situ. Oh, maksudnya itu tadi itu maksudnya itu kalau 10% kita langsung kasih ke gereja itu jadi banyak. Jadi mendingan bangun sendiri gitu. Iya. 10%-nya ada banyak berarti. Berapa penghasilannya, guys? Tapi kan 10%-nya gede. Lama, Bro, sampai bertahun-tahun, sampai tapi ya setahun 3 gereja juga lumayan. Berjadi, iya. Cuman tidak menutup kemungkinan ada sumbangan dari luar kita terima. Oh, ada sumbangan dari luar juga diterima lah. Kayak gereja pertama itu, saya berniat bangun sendiri, ternyata banyak pengusaha yang ngasih, uang saya di situ cuma 30%. Oh. Dari 70% tuh dari yang sumbang-sumbang. Oke. Jadi kalau sepertinya gue mau nyumbang juga bisa ya? Bisa. Oke. Gereja kedua, itu murni saya sendiri. Gereja kedua murni sendiri? Murni. Dari mau beli tanah kosong sampai bangun jadi, itu murni saya sendiri. Nah, ini gereja ketiga juga udah separuh jalan. Berarti yang pertama sama kedua udah jadi? Udah. Yang ketiga ini pembangunan? Iya. Wah, ngeri ya, bisa sampai 3 gereja gitu ya? Iya. Nah, itu ide gereja itu dari sendiri atau orang tua atau gimana ya, Carlo? Kalau yang ketiga, permintaan dari mama. Kalau dari awal itu ide sendiri. Oh, ada permintaan dari mama yang ketiga? Yang ketiga. Pertama, kedua sendiri? Sendiri. Yang ketiga permintaan dari mama, karena dia udah umur 70. Oh, mama tapi masih ada ya? Ya, sorry. udah 70 tahun, dia bilang, mama masih mau bangun gereja satu. Jadi otaknya tuh dari mama. Saya hanya saluran berkatnya. Waduh, ngeri. Berarti sangat berbakti kepada orang tua ya? Jadi, mama itu penting banget ya? Penting, itu tiang doa. Tiang doa, waduh. Tiang doa. Oh, berarti idenya itu dari dia ya? Terutama yang ketiga ini ya? Dia yang ngajarin dari awal perpuluhan itu. Dia yang ngajarin? Iya. Wah, orang tua sih penting banget ya buat kalian ya, terutama buat Papa Carlo ini udah ada contohnya. Penting banget berarti. Itu kayak istilahnya amanah ya? Iya. Amanah dari orang tua itu ya? Amanah. Ngeri. Terus, gue denger Papa Carlo selain kapal itu juga ada bisnis hotel. Kalau itu gimana? Kalau hotel grup. Iya, kita tapi Bang Carlo ada bagian di situ. Iya, punya grup. Oh. Grup itu. Banyak ownernya. Apa? Ada banyak ownernya. Oh, ada banyak ownernya. Ya, merendah aja ya bisanya ya. Keren ya guys ya. Udah ada kapal, banyak gereja, hotel. Tapi berarti gereja itu tidak diambil keuntungan nggak ya? Kita nggak untungin dari gereja nggak ya? Nggak. Tapi kan ada sumbangan. Sumbangan dari luar ada. Nggak, maksud gue itu kita bangun gereja nih. Iya. Jemaat kan ngasih sumbangan juga. Iya. Itu ntar duitnya dibuat di dalam di gereja untuk keperluan gereja ya. Kayak bayar listrik. Jadi kayak saya bangun gereja, itu kan belum tentu saya lagi yang harus bayar listriknya. Ya itu dari jemaat. Jemaat sendiri ya? Iya, dari jemaat mereka buat bayar gereja, bayar orang untuk rapikan gereja setiap hari. Orang yang menjaga gereja itulah. Jadi gereja itu dibangun itu pure memang untuk sosial, memang untuk tadi kembali ke kepercayaan untuk perbuluhannya itu. Iya. Benar-benar udah nggak ada cari keuntungan dari sana sama sekali. Waduh. Nggak ada. Justru dari hasil usaha kita lari ke situ 10%-nya. 10%-nya nggak ada di situ ya. Iya. Oke. Jadi Papa Carlo ada nggak pesan-pesan buat penonton nih? Apa pesan-pesannya yang mau disampaikan yang tentang semua yang Papa Carlo ceritakan ini? Ada nggak? Saya kira itu ya. Orang banyak nanya ke saya, bagaimana bisa sukses? Saya merasa belum sesukses-sukses yang mereka pikir. Jadi kalau mereka menganggap saya sukses, terima kasih. Dan kalau mau sukses itu berdagang. Karena rata-rata maaf, gaji UMR kita tuh hanya habis buat makan sebulan. Kalau cukup. Oke. Gitu. Tapi kalau kita berdagang, itu pasti akan lebih. Oke. Jadi buat penonton-penonton di sana yang mau memulai usahanya atau lagi berjuang di usaha, disarankan jadi pengusaha. Iya. Buat orang-orang yang masih kerja di sana, jadilah pengusaha gitu intinya. Jadi sekecil apapun usahamu, kamu adalah owner di situ. Kamu tidak diperintah.
Sekecil apapun usahamu. Kamu owner di situ. Gaji UMR sebulan itu kamu bisa dapat dalam 2-3 hari. Kalau itu adalah satu usaha. Itu dengerin tuh. Gaji UMR bisa dapat dalam 2-3 hari. Waduh. Iya, itu kan jauh banget. Udah ya? jauh kan? Tapi walaupun tetap ada resiko-resikonya. Iya. Tadi yang diceritain jatuh bangun, ditipu teman. Resiko rugi. Ya kan pasti ada lah ya. Pasti. Nah, terus juga tadi menyambungin pesannya Bapak Carlo itu, apakah kalau mereka mau mulai start usaha itu, apakah pasti berhasil? Seperti itu, ada jatuh bangunnya. Ya, tapi kalau dia sudah ketemu jalannya, udah enak. Jadi seperti, usaha nih, wah ini nggak bisa begini, harus begini. Nah begitu dia ketemu jalannya, dia udah enak. Dia tinggal kontrol aja. Oke, thank you banget Bapak Carlo. Siap. Itu dia guys, Bapak Carlo. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga menginspirasi kisah suksesnya. Langsung kabarin aja di komen siapa lagi yang perlu gua undang untuk menginspirasi kalian dan kisah-kisahnya yang seru-seru. Papa Carlo.